Ini share screen-nya udah ada kan? Ya Ustaz, sudah muncul Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Baik. Bentar. Baik, insya Allah kita akan langsung mulai saja ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Baik, alhamdulillah atas segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga taufik darinya. Tak lupa juga pertolongan dari Allah juga, kita masih bisa dipertemukan kembali di pelajaran kita kali ini di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang pertama. Sebelumnya gimana kabar Kang Kendi? Sehat Kang? Alhamdulillah Ustaz, sehat walafiat. Ustaz, gimana sehat Ah, Ustaz? Alhamdulillah, Anda juga sehat walafiat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. rabbil alamin. Di pertemuan sebelumnya, ini masih terdengar ya suara anak? Soalnya anak agak jauh sedikit gitu. HP anak di meja sama Oh, TV ya. Alhamdulillah Ustaz. Terdengar jelas Ustaz. Dengan ya. Nanti kalau agak eh, kurang jelas nanti bisa diingatkan aja karena Ya, baik Ustaz. di pertemuan sebelumnya kita coba sudah membahas tentang harf jar ya, tentang harf jar, kemudian isim istifham aina, dan juga sedikit menyinggung tentang domir ya atau kata ganti orang. Nah, yaitu kata ganti atau domir itu baru huwa dan hiya. Kalau huwa itu untuk satu orang yang berjenis kelamin laki-laki dan dia orang ketiga ya, atau simpelnya adalah dia seorang laki-laki. Adapun hiya untuk satu orang dan berjenis perempuan dan orang ketiga gitu ya, yang nggak ada di hadapan kita, atau simpelnya tuh sederhananya adalah dia seorang perempuan. Nah, untuk di pertemuan kali ini insya Allah kita akan coba bahas di halaman 23 ya, halaman 23 di huruf A, huruf Hamzah. Dan ini kita akan sedikit membahas tentang nama-nama laki-laki dan nama-nama perempuan. Nah, di sebenarnya di pertemuan sebelumnya itu sempat sempat kita baca ya, bahwasanya ada nama-nama perempuan dan juga nama-nama laki-laki, tapi dari sisi nanti ada itu cara bacanya itu agak berbeda gitu ya. Nah, insya Allah akan kita bahas sekarang. Ya, di sini ada kumpulan nama-nama laki-laki. Nah, di sini ada nama-nama untuk laki-laki gitu ya. Tentunya ini dalam bahasa Arab ya. Ini dalam bahasa Arab. Kemudian di sebelah kiri ada kumpulan untuk nama-nama yang digunakan untuk perempuan. Nah, yang membedakan bukan hanya dari sisi penggunaannya aja, penggunaannya digunakan untuk laki-laki atau perempuan, bukan hanya itu saja, tapi yang dalam ilmu bahasa Arab pun yang mesti kita perhatikan adalah harokat akhirnya gitu ya. Di sini kan sama-sama domah ya, ini domah juga, ini juga domah ya. Ini secara asal semuanya domah katakan. Tapi yang membedakan kalau kita perhatikan lebih detail lagi, di sini menggunakan domatain. Jadi ada tanwin gitu ya, pakai tanwin, pakai tanwin. Nah, untuk semua nama-nama eh, laki-laki yang ada di sini itu akhirannya tuh pakai tanwin semua, pakai tanwin. Jadi sini kita baca Muhammadun. Nah, ada tanwinnya, ada huruf N-nya gitu ya di akhirnya tuh. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun dan seterusnya. Nah, ini untuk nama laki-laki. Nah, tapi beda dengan nama perempuan ya. Dengan nama perempuan di sini
bisa kita lihat di sini ternyata tidak menggunakan tanwin. Ya, tidak menggunakan tanwin. Kita lihat di sini di akhirnya tuh dari Aminah sampai Ruqayyah, Ruqayyah tuh sini semuanya tidak menggunakan tanwin, ya, tidak menggunakan tanwin. Ya, jadi kita tidak bisa mengucapkan Aminatun, tidak bisa. Begitu juga Zainabun tidak bisa. Ya, harus Zainabu, Aminatu, Fatimatu, Maryamu. Nah, jadi tidak menggunakan tanwin. Ya, beda dengan nama laki-laki tadi menggunakan tanwin. Ini secara umum, secara apa istilahnya tuh eh, secara umum aja, meskipun nanti kalau udah misalkan nanti suatu saat ketika kita udah belajar bahasa Arab, apa namanya itu, belajar nahwu dan lain sebagainya, yang udah lebih tingkatnya lebih agak tinggi lagi, nanti kita akan temukan oh ternyata ada nama-nama laki-laki yang ternyata tidak bertanwin juga. Begitu juga sebaliknya ada sebagian nama-nama perempuan oh yang ternyata ada juga yang bertanwin gitu. Tapi itu nanti akan kita pelajari di nahwu atau ilmu gramatika bahasa Arab yang agak mulai tinggi gitu ya, agak sedikit levelnya menengah dari pemula ke menengah gitu insya Allah. Tapi pada intinya yang akan kita bahas di sini secara umum, pada intinya nama laki-laki itu eh, menggunakan tanwin gitu ya di akhirannya. Ya, entah itu nanti suatu saat eh, entah itu mau pakai domah tain atau fathatain atau kasratain, pokoknya dia ditanwin gitu. Kalau nama laki-laki itu ditanwin. Ya. Tapi kalau apa namanya itu, kalau nama perempuan itu pokoknya tidak ditanwin gitu. Tidak ditanwin. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang belum jelas atau ada yang ingin didiskusikan kan? Silakan. Insya Allah jelas Ustaz. Kalau gitu kita coba yang bawah ini. Di sini ada perintahnya ikro waktu ma'adopti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah disertai harokat-harokat akhir dari kata-kata berikut. Silakan bisa langsung bacakan. Ada nama-nama laki-laki dan perempuan di sini. Kang nanti di apa istilah itu dibaca sambil ditentukan ini pakai tanwin atau enggaknya gitu ya. Jadi langsung aja diucapkan. Silakan. Hamidun, Ya. Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Fatimatu Maryamu, Fatimatu Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abba, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Gak ada suaranya Ustaz. Oh ya, Afan. Afan tadi sempat ke-mute ya, di mute. Tapi alhamdulillah tadi Kang Kendi sudah membacanya dengan benar dan bisa terbedakan ya Kang ya antara nama laki-laki dan perempuan, kapan ditanwin, kapan tidak ditanwin gitu ya. Dan itu udah betul semua. Insya Allah. Barakallahu fikum Kang. Baik, kita ke materi berikutnya di yang bagian Mbak. Nah, di sini kita coba baca dulu ya. Mungkin anak baca dulu. Ketika nanti sudah selesai, nanti silakan Akang bisa
Oh ya, sambil Anda terjemahkan ya. Sambil Anda baca dulu, Anda terjemahkan, baru nanti Kang Kendi bisa baca dan sambil terjemahkan. Baik, Anda baca dulu. Alba itu rumah atau rumah itu minal baiti dari rumah. Al masjidu masjid itu atau masjid ilal masjidi ke masjid. Kemudian di sini ada percakapan ada antara al-mudarris antara guru seorang guru dengan Muhammad. Min aina anta, dari mana kamu? Nah, min aina ini artinya dari mana? Dari mana dan anta artinya kamu. Kamu untuk seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki. Muhammad di sini Muhammad menjawab ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Nah, al Yaban itu artinya Jepang. Negara ya, Jepang. Ana artinya saya dan ini udah masyhur ya. Ana artinya saya. Saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Wa minas Sini. Dia dari Cina. Nah, Asin itu artinya Cina, negara Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Wa minal Hindi. Dia dari India. Nah, Al-Hind di sini artinya adalah India, negara India. Aina Abbasun, kemana Abbas atau di mana Abbas gitu juga bisa. Di mana Abbas ya? Aina Abbasun, di mana Abbas? Kharaja, dia telah keluar. Kharaja artinya keluar ya, artinya keluar. Tapi karena ini dia kata kerja atau fiil, maka bisa kita juga terjemahkan dia telah keluar gitu ya. Dia telah keluar. Aina zahaba, mana dia pergi? Mana dia pergi? Zahaba artinya pergi. Zahaba ilal mudiri, dia telah pergi ke mudir. Mudir itu bisa kita katakan kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah. Wa aina zahaba Aliyun, dan kemana Ali itu pergi? Zahaba ilal mirhadi, dia telah pergi ke toilet. Al mirhad artinya toilet. Baik, baik, di sini insya Allah ada lagi kira-kira kata-kata yang agak asing gitu atau baru. Sudah semua kayaknya Ustaz. Oh, udah semua ya. Sudah diterjemahin. Oh ya, oke. Silakan Kang, boleh langsung dibaca saja. Al-baitu, rumah itu. Minal baiti, dari rumah. Al-masjidu, masjid itu. Ilal masjidi, ke masjid. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal ana minal yabani. Saya dari Jepang. Wa min aina ammarun, dan dari mana Ammar? Wa minas sin. Wa minas sini, dia dari Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun, Aina Abbasun, di mana Abbas? Khoroja, dia telah keluar. Aina Zahaba, di mana dia pergi? Zaha, Zahaba ilal Zahaba ilal mudiri,
Dhahaba ilal mudiri, ia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun, wa aina dhahaba Aliyun, dan di mana dan pergi ke mana Ali? Dhahaba ilal mirhadi, dia pergi ke toilet. Baik, insyaallah barakallahu fikum. Kita akan coba bahas sedikit ya, satu persatu dari teks yang ada di sini yang kita baca. Nah, di sini sebenarnya ini udah apa namanya itu udah sempat disinggung ya terkait dengan harf jar yang dan juga isim majrur ya, harf jar dan isim majrur. Yang mana secara asal isimnya itu berharokat dhamma, kemudian ketika dimasuki huruf min atau salah satu dari huruf-huruf jar, semisal min atau ila, maka isim atau kata benda yang terletak setelah huruf jar ini dia berubah dari yang asalnya domah menjadi kasroh. Nah, namun yang ingin penulis singgung di sini gitu ya, ingin penulis kitab ini yang ingin dibahas di kali ini adalah bahwasanya ini kan ada min ya, ada min. Kemudian di sini ada al bait, ada al bait. Kita coba tulis ulang. Nah, min al baiti. Nah, bisa kita lihat kan ini secara asal tuh dia min ya, min. Harf jarnya itu min namanya tuh. Min itu kan dia berharokat sukun ya, dia berharokat sukun. Sedangkan di sini ada kata benda atau isim yang mana dia berawalan alif lam. Nah, alif lam ini atau al ta'rif ini dia kan ini huruf pertamanya alif ya Kang ya. Ini kan alif ya. Nah, begitu juga ini pertamanya alif dan alif itu kan tidak menerima harokat ya atau katakanlah bisa aja sukun gitulah. Meskipun nggak ditulis ya, meskipun sukunnya nggak ditulis. Nah, maka dalam kaidah bahasa Arab itu, dalam aturan bahasa Arab, ketika ada dua huruf yang terpisah gitu ya, ada dua kata, yang pertama ini dia berakhiran kasroh, lalu yang kedua di kata selanjutnya itu dia berharokat berharokat sukun ya, bukan kasroh, sukun. Yang pertama sukun, lalu yang kedua juga sukun. Nah, ini maka salah satunya yang ini ya kata min ini, yang kata pertama ini dia harus jadinya berharokat gitu ya. Jadinya berharokat, tidak boleh bersukun. Ya, jadi tidak ada namanya tuh dua kata atau apa ya itu istilahnya tuh iltiko usakinain gitu ya. Jadi dua huruf atau dua kata yang saling bertemu dan sesama sukun gitu ya. Yang pertama berakhiran sukun, yang kedua berawalan sukun juga gitu. Nah, seperti itu tuh tidak salah satunya tuh nggak boleh atau dua-duanya tuh ya tidak mungkin terjadi seperti itu. Jadi salah satunya tuh harus ngalah, harus jadi ada harokatnya gitu. Nah, semisal di sini jadi yang asalnya min jadi mina. Nah, jadi min yang asalnya min jadi mina. Minal baiti gitu ya. Gitu juga misalkan minal madrasati. Uh, terus apalagi misalkan minal maktabati dari perpustakaan. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih itu uh, yang pertama yang ingin dibahas gitu ya oleh sang penulis kitab ini. Baik, sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, kalau kaidah yang tadi itu sukun ketemu sukun itu pastinya jadi fathah gitu ya, fathah gitu. Kan asalnya min karena ketemu alif yang sukun juga, sukun dengan sukun dia pasti fathah gitu Ustaz. Atau bisa juga jadi doma atau kasroh. Ini ya harakatnya ya, apakah selalu Ya, fathah atau bisa juga harakat lain gitu ya? nah Ustaz. Nah, saya akan coba izin jawab. Anak pribadi sebenarnya karena memang keterbatasan ilmu yang anak punya, jadi anak belum coba cari lagi gitu ya, apakah ada
kaidah atau aturan tetap, aturan baku yang emang terus-menerus pasti fathah atau enggaknya, Anda coba belum cari. Nanti insya Allah Anda coba cari dulu tentang kaidah pertemuan dua huruf yang sama-sama sukun gitu ya. Apakah pasti fathah terus-menerus atau ada kondisi-kondisi tertentu yang ternyata nggak fathah aja, tapi di sisi lain ada juga yang kasroh gitu. Mungkin nanti Anda insya Allah coba cari, dan kalau udah ketemu nanti insya Allah akan Anda share gitu. Tapi apa namanya itu biasanya sih kalau yang Anda temui fathah biasanya, tapi kadang juga gak menutup kemungkinan ada aja yang kasroh. Nah, Walau alam. Insya Allah nanti Anda jazakallah coba khair cari. Ustaz. Baik, wa jazakumullah khairan katsiran. Baik, kita coba lanjut eh, ke pembahasan berikutnya di sini. Min aina anta, dari mana kamu. Nah, di sini kalau di sebelumnya kan ada kata ganti atau domir huwa dan hiya ya. Nah, di sini kita nambah lagi, kita nambah kosakata baru, kita nambah domir baru, kata ganti baru yaitu anta. Nah, anta ini digunakan yang pertama untuk satu orang, lalu yang kedua untuk berjenis laki-laki, dan kata apa namanya itu, dan untuk orang yang ada di hadapan kita gitu ya. Jadi kata orang kedua berarti ya kalau dalam bahasa Indonesia itu kata orang kedua atau yang ada di hadapan gitu ya. Ustaz, afwan, Ustaz. Gimana? Ya, Kalau silakan. pertemuan sebelumnya ada Robi itu tuh Iya, yang Ustaz jelasin ke anak tuh yang huruf jarnya tuh fi sama ala. Berarti yang di sini ini tambahan gitu ya Ustaznya. Min sama min sama tadi apa sih? Min sama ilah. Berarti itu huruf jar juga ya Ustaz? ya betul. Vi sama ala dan ila pun itu termasuk huruf jar, Oh ya Ustaz. termasuk huruf jar. Namun apa namanya itu kalau vi sama ala itu dia sama kayak ila. Oh ya, sebelum lanjut yang anta ya, Ana lupa tadi untuk menyinggung yang harf jar ini, yang ila. Tadi kan min ya. Min itu kan dia harus apa namanya itu ketika ketemu dengan isim yang berawalan alif lam, dia kan otomatis min ini dia harus berharakat ya. Sini berharakat fathah. Nah, adapun ila, fi sama ala itu dia nggak perlu ada harokat gitu. Jadi ketika misalkan di sini bacanya al masjidu ilal masjidi. Nah, ila al masjidi. Begitu juga fi fil fil masjidi ala alal masjidi misalkan. Seperti itu. Itu jadi tidak perlu ada apa istilahnya itu di huruf ila, huruf ala sama huruf fi-nya tuh gak perlu ada harokat gitu ya. Gak kayak yang min gitu. Jadi langsung aja ilal masjidi langsung baca ke alif lamnya gitu. Jadi Nah, seperti Ustaz. itu. Kita coba lanjut yang anta. Tadi digunakan untuk satu orang, kemudian juga berjenis laki-laki, dan untuk yang ada di hadapan ya. Ya simpelnya atau sederhananya ya kamu seorang laki-laki. Kamu seorang laki-laki. Kemudian di sini ana minal Yaban. Ya, saya dari Jepang. Nah, ketika pertanyaannya min aina anta, dari mana kamu, maka jawabannya karena yang ditanya adalah kamu, maka jawabnya adalah saya gitu ya. Seperti sebagaimana pada umumnya ini masyhur gitu ya. Ini sudah kita ketahui bersama gitu ya. Kemudian tidak lupa juga menyebutkan nama atau tempatnya gitu ya. Di sini kan susunannya anak minal Yaban. Saya dari Jepang. Nah, seperti itu. Kemudian wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Wa minas sini. Dia dari Cina. Dia dari Cina. Nah, di sini meskipun sempat dibahas juga ya kalau nggak salah, apa kita ulang aja. Min aina Ammarun. Nah, ketika di sini disebutkan nama orang gitu ya. Artinya eh,
dia nggak ada di hadapan dan lagi diceritakan kata orang ketiga lah gitu ya. Amar ini tidak ada di hadapan kita, maka ya kita sebenarnya bisa aja sih menjawabnya itu dengan kata amar lagi, tapi supaya tidak ada pengulangan lagi gitu ya. Jadinya menggunakan kata huwa gitu ya. Karena kenapa huwa? Karena ya amarnya dia tidak ada di hadapan kita dan juga ya sedang diceritakan gitu. Sedang diceritakan. Maka menggunakan huwa, domir huwa seperti itu. Kemudian wamin aina hamidun, dan dari mana hamid? Ini juga sama, huwa minal hindi. Ya, dia menggunakan huwa. Huwa minal hindi. Dia dari India. Aina Abbasun. Aina di sini Ana sedikit koreksi ya. Jawaban Ana yang pernah Ana jawab dari pertanyaan Kang Kendi terkait dengan Aina ini, apakah di mana aja atau bisa diartikan kemana gitu ya. Nah, Ana coba koreksi jawaban Ana gitu ya, izin koreksi. Jadi memang Aina itu secara konteks ya di sini bisa juga bermakna kemana, tapi ya apa namanya tuh nanti semisal dikata Aina Zahaba itu mungkin lebih pasnya diterjemahkan kemana gitu ya. Karena kalau pergi itu kan lebih pasnya itu kemana gitu ya daripada di mana pergi, lebih apa istilahnya itu lebih pasnya kemana dia pergi gitu. Jadi gak mesti ada kata ila, gak mesti ada kata ila aina, tapi aina pun bisa gitu. Tapi ya tadi gitu disesuaikan dengan terjemah yang pasnya seperti apa gitu. Nah, di sini aina abbasun eh, bisa aja kita terjemahkan di mana Abbas atau kemana Abbas, tapi di sini kita terjemahkan di mana gitu ya, di mana Abbas. Kemudian dijawab kharaja, dia telah keluar. Kharaja itu merupakan kata kerja, kata kerja atau fiil. Nah, tapi fiilnya tuh eh, untuk yang eh, telah lampau gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya istilahnya itu past tense ya. Jadi eh, kata kerja yang mana waktu pekerjaan atau perbuatan tersebut sudah dilakukan di masa lampau. Nah, di sini khoroja eh, dia merupakan kata kerja dan terikat dengan waktu ya, terikat dengan waktu, terikat dengan waktu lampau. Artinya khoroja kan ini artinya keluar. Nah, khoroja artinya keluar dan keluarnya itu sudah dilakukan di masa lalu gitu ya, atau barusan atau ya pokoknya sudah dilakukan lah gitu si perbuatan keluar itu. Nah, khoroja di sini artinya adalah dia telah keluar. Aina zahaba, kemana? Nah, di sini diartikan kemana gitu ya, lebih pasnya kemana. Aina zahaba, kemana dia pergi. Nah, zahaba juga sebenarnya sama seperti khoroja, dia kata kerja dan untuk pekerjaan yang sudah dilakukan di masa lampau, gitu ya, di masa lalu atau ya meskipun beberapa detik atau beberapa menit yang lalu pun itu menggunakan kata kerja atau istilahnya tuh past tense gitu kalau dalam bahasa Inggris tuh mungkin koreksi ya apa nanti bisa dikoreksi gitu bahasanya itu past tense atau apa gitu. Nah, dahaba juga sama seperti khoroja, jadi perginya tuh sudah di masa lampau gitu ya, atau beberapa menit atau beberapa waktu yang lalu. Mana dia telah pergi, secara terjemah perkataannya seperti itu. Kemana dia pergi? Zahaba ilal mudiri. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Wa aina zahaba Aliun, dan kemana Ali pergi? Bisa juga seperti itu terjemahnya lebih pas. Zahaba ilal mirhabi. Dia telah pergi ke toilet. Seperti itu. Mungkin sebelum lanjut ada yang ingin didiskusikan atau ada yang belum jelas, silakan Kang. Iya Ustadz, pertama yang
Yang anta dia kan satu satu orang laki-laki kedua yang ada di hadapan gitu ya Ustaz ya. Iya. Satu orang laki-laki kedua yang ada di hadapan. Tapi terkadang kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalkan kita sesama laki-laki juga antum gitu. Bukan anta ya Ustaz, antum. Terus yang kedua tuh ada Al-Mirhaldi. Al-Mirhaldi bedanya sama hamam, Ustaz. Ini kan di sini toilet. Kalau hamam kamar mandi, apakah gimana ya? Kayak gitu, Ustaz. Bedanya hamam dengan Kan, mirhat ya. nah, kalau yang Atau sebelumnya gimana? kan, Ustaz ngajarinya kamar mandi, hamam. Ini ada kata baru, mirhadi. Mirhadi. Dia toilet juga gitu. Kayak kalau nanti ke sehari-hari saya mau ke hamam atau mau ke mirhadi, Ustaz. Atau kata itu digunakannya lebih tepatnya ketika apa, maksudnya gitu, Ana, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Oh, baik, jazakumullah khairan. Ya, masalah pertanyaannya bagus. Eh, baik, terkait dengan anta ya, dan dalam bahasa Arab kan secara asal memang anta itu digunakan untuk satu orang laki-laki dan yang ada di hadapan. Lalu bagaimana dengan di kehidupan sehari-hari? Itu kan sering kali kita dengarnya adalah antum. Gitu. Nah, nah coba sedikit satu persatu ya. Jadi kata antum, antum itu dia termasuk kata ganti juga gitu ya, kata ganti atau domir. Nah, digunakan untuk yang pertama jumlahnya lebih dari dua orang. Artinya ya bisa tiga ke atas lah gitu ya, tiga ke atas. Kemudian yang kedua untuk laki-laki. Lalu yang ketiga untuk yang ada di hadapan gitu ya, yang ada di hadapan atau kata ganti kedua yang ada di hadapan. Nah, atau simpelnya adalah kalian laki-laki gitu ya. Ini apa terjemahan simpelnya? Apa sederhananya seperti ini? Kalian laki-laki. Nah, bahasa kita seperti ini. Nah, namun kenapa di kehidupan sehari-hari ya kita pada umumnya gitu ya, yang teman-teman yang mungkin sudah ngaji gitu ya, eh, kita seringkali dengar antum gitu, seringkali dengar antum. Padahal kan antum itu sebenarnya untuk banyak orang gitu ya, untuk eh, artinya nggak seorang gitu, tapi lebih dari dua orang gitu, bisa tiga ke atas gitu. Tapi kenapa ketika ada orang yang manggil kita menggunakan antum, padahal kita sendiri gitu, nggak sama orang. Ada orang lain tiba-tiba manggil antum kemana gitu. Padahal eh, Ana lagi sendiri gitu. Ana lagi sendiri dan gak sama teman-teman. Kok manggilnya antum gitu ya. Nah, sebenarnya antum di sini ketika digunakan untuk satu orang gitu ya, untuk memegang seseorang dan seseorang itu jumlahnya satu gitu. Itu biasanya dengan tujuan untuk memuliakan gitu ya. Dengan tujuan untuk memuliakan orang tersebut. Itu dalam bahasa Arab ada seperti itu gitu ya. Dalam bahasa Arab ada seperti itu. Jadi semisal mungkin kalau di sini juga sama gitu, ketika di kampus pun eh, ketika ketika ya anak dan juga teman-teman berbicara kepada dosen, kepada guru kami di sini pun kita tidak menggunakan ada sebagian yang menggunakan anta, dan kadang dosennya pun tidak mempermasalahkan karena memang anta pun untuk seorang laki-laki gitu. Tapi kalau menggunakan antum itu dengan tujuan untuk memuliakan gitu. Tapi bukan berarti ya anta pun jadi gak mulia juga gitu ya. Tapi apa istilahnya tuh nggak salah juga gitu ya. Bukan berarti ketika ada orang lain, misalkan murid gitu ya, teman kami di kampus
menggunakan kata anta di kepada dosen gitu bukan berarti ya dia sepenuhnya salah juga gitu. Ya secara kaidah, secara penggunaan ya betul-betul saja gitu. Tapi ya tadi gitu apa kalau kita ingin mungkin lebih sopannya gitu ya, lebih sopannya kita menggunakan kata antum seperti itu. Itu kurang lebih di antara maksud kenapa menggunakan antum gitu padahal untuk satu orang gitu. Di antara yang anak tahu gitu, yang anak tahu tujuannya adalah untuk memuliakan seseorang gitu. Meskipun ini kajiannya cukup detail juga, jadi anak belum apa istilahnya itu belum bisa bahas secara detail. Itu poin yang anak tahu seperti itu. Gitu. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya, tergambar dengan jelas kan atau ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum lanjut? Paham Ustaz? Jazakallah khair Ustaz tergambar Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Nah, seperti itu. Apa namanya itu? Terkait dengan penggunaan antum. Jadi apa istilahnya itu tidak apa tidak masalah juga sih gitu. Apa kalau misal ada yang mau manggil anta atau antum, ya kita nggak permasalahkan gitu. Nggak tidak apalah gitu. Tapi kalau misal mungkin nanti suatu saat ketika Kang Kendi bisa berbicara dengan syekh-syekh dari Arab gitu ya, nah, mungkin bisa Amin Ustaz, amin. pakai. Insya Allah ya, kalau udah bisa bahasa Arab nanti bisa gitu misalkan apa namanya itu bisa menggunakan misalkan domir antum gitu misalkan jazakumullah khairan katsira atau misalkan assalamualaikum misalkan ketika ingin bertanya ya, bisa gitu bagusnya mungkin lebih sopannya menggunakan domir antum meskipun ya kadang eh, syekhnya pun bisa aja tidak mempermasalahkan gitu ya. Tapi ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin ya kita sebagai murid ya kita berikan yang terbaik, adab yang terbaik untuk guru kita. Seperti itu kurang lebih. Allah taala alam bisawab. Nah, kemudian terkait dengan birhat dengan hammam. Nah, pribadi jujur sebenarnya belum nemu perbedaan secara detail gitu ya. Apa bedanya hammam dengan birhat? Tapi yang anak tergambar gitu ya. Eh, Kalau di kita kan memang kamar mandi itu pasti ada toilet ya. Iya Ustaz. Kamar mandi itu pasti ada toiletnya gitu. Misalkan kayak ada Hmm, baknya itu nyatu sama toiletnya gitu. Apakah ini disebut iya. hammam atau mirhat gitu. Nah, berarti ya kalau ta'ala alam, cuman uh, apa istilah itu mungkin ya kalau semisal memang kadang di Ana juga ketika di kampus tuh uh, bilangnya hammam gitu padahal gak ada apa gak ada tempat pemandiannya gitu yang ada tuh cuman klosetnya doang gitu di kampus tuh gak ada kamar mandinya bak mandinya tuh gak ada gitu tapi tetap aja disebutnya hammam gitu ya kalau ta'alam misalnya itu perbedaan secara detailnya apa tapi yang mirhat tuh kalau anak kemarin cari di waktu minggu kemarin ya mirhat tuh jadi toilet atau WC lah gitu. Intinya yang mungkin ada klosetnya gitu tapi kalau hammam ya mungkin tempat pemandiannya saja gitu seperti itu kalau cara Nah kalau di Ustaz. kita mungkin gitu ya penggunaannya karena bersatu gitu ya antara bak pemandian dengan eh, apa namanya itu toilet ya mungkin dari sisi penggunaan kita belum bisa memilih yang paling benar yang mana ya mungkin itu disesuaikan dengan kebutuhan ya apakah kalau misalnya ingin tujuannya ke kloset atau ke toilet atau WC ya mungkin berhak lebih pas gitu mungkin seperti itu Allah taala alam bisa ada lagi yang ingin didiskusikan Jazakallah khair Ustaz. oke Fano jazakallah khairan katsiran. Ya, Masya Allah. Jujur ada juga yang udah apa istilah itu eh, ya dulu kan pernah belajar bahasa Arab juga. Jujur karena belum kepikiran gitu perbedaannya minhat sama apa hamam itu apa gitu karena sempat belum kepikiran juga sih.
Tapi masalah apa anak apa pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh jujur bagus-bagus gitu ya. Apa ada berpikir kritisnya. Jadi apa memacu anaknya pun supaya jadi apa terdorong untuk terus baca gitu. Jadi ya juga berterima kasih juga pada Kang Kendi. Syukran juga jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan kasiran Ustaz. Baik, mungkin ini eh, nggak apa Kang. Ini latihan terakhir satu Siap sampai enam. Ustaz. Siap Ustaz. Sini kita terjemahkan dulu Ajib Anir Asilatil Atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, untuk yang soal pertama dan kedua, mungkin sebentar. Kita sesuaikan dengan yang ada di teks aja nggak apa-apa ya. Tapi itu juga nggak apa-apa sih. Apa kalau misal Kang Kendi, misalkan ini kan pertanyaannya min aina anta ya. Jadi anta di sini ya mau yang sesuai di teks di kitab atau memang pertanyaannya ditujukan ke akang pribadi, apa itu kembali lagi ke akang aja. Misalkan mau ana min Indonesia atau dari mana ya sih? Seperti itu. Silakan Kang. Min aina anta ana minal yabani. Min aina anta dari mana kamu? Saya dari Jepang. A anta minal Filipini. Filipina aja. Apakah Ya, Filipin. Filipin? Hmm. Apakah kamu dari Filipina? Filipina? Ya, betul. Filipina. La, ana minal Yaban. Ya, Man, man minasin. Siapa yang dari Cina? Am, Ammarun minasini. Amar dari Cina. oke. Min aina Hamidun. Dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Aina zahaba Abbasun. Kemana kemana Abbas pergi? Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Baik, insyaallah. Adzahaba Aliyun ilal ilal mudiri. Ya. Apakah Ali eh apakah Ya. Ali pergi ke apakah Ali pergi ke kepala sekolah? La, Ya. huwa zahaba ilal mirhadi. Tidak, Hmm. ia pergi ke toilet. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Jawabannya ada betul semua. Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita tadi sudah bahas gitu ya, beberapa hal. Yang pertama tentang domir, lalu yang kedua tentang huruf jar ya. Tadi tentang iltika usakinin istilahnya itu. Jadi tentang dua huruf yang sama-sama sukun gitu ya, yang sama-sama sukun. Kemudian tadi juga ada beberapa kosakata yang baru dan ya tadi pertanyaan pun apa jawabannya pun udah betul semua. Alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Baik, mungkin sampai sini dulu saja. Barangkali ada yang ingin didiskusikan lagi atau ditanyakan lagi, silakan sebelum Ya, ditutup. Ustaz. Nanti paling Ana nanya di grup Ustadz kayak kayak tadi. Kalau Ana kan misalkan jazakumullahu khairan. Nah, Iya, Ustadz jawabnya
wajaza wajazakumullahu khairan katsiro. Apakah ketika seseorang juga harus pakai katsiro gitu Ustaz? Misalkan jazakumullahu khairan katsiro ataukah cukup juga jazakumullahu khairan gitu nanti tapi di grup aja Ustaz anak nanya. Ah ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Anak jawab di sini juga nggak apa Oh bisa boleh. sekalian gitu. Nah, Jadi Ustaz. sebenarnya terkait dengan kafiro itu bukan satu kelaziman gitu ya, bukan satu keharusan. Jadi anak tuh bukan. Jadi apakah mesti pakai kafiron atau enggak, maka itu bukan satu keharusan gitu ya. Jadi bahkan ada yang lebih simpel lagi gitu ya, bukan lebih simpel, jadi lebih singkat lagi gitu ya jawabannya tuh. Jadi kan misalkan Kang Kendi mengucapkan jazakumullahu khairan misalkan, maka Ana jawab misalkan wa iyyakum, itu lebih singkat lagi gitu ya, lebih singkat lagi itu juga bisa gitu. Apa namanya itu bisa seperti itu. Dalam artian ya pada intinya memang eh, boleh kita menjawabnya tuh sama persis atau misalkan dengan yang lebih singkat atau misalkan mau ya pengen tambahin gitu misalkan yang asalnya jazakumullah khairan kemudian pengen kita jawab wa jazakumullah khairan katsira gitu ya. Jadi apa istilahnya itu mendoakan kebaikannya lebih banyak lagi misalkan apa gitu seperti itu. Artinya apa tidak ada kaidah khusus atau aturan khusus mesti sama gitu ya. Bahkan ya tadi gitu. Karena juga sering jumpai gitu beberapa teman-teman ataupun eh, guru-guru yang dari Saudi gitu, dari Arab atau Timur Tengah, itu seringkali ketika misalkan kita mengucapkan jazakumullah khairan, itu seringkali dijawabnya tuh wa iyyakum gitu ya. Wa iyyakum. Artinya dan bagimu juga gitu ya. Simpelnya seperti itu sederhananya. Jadi tidak apa-apa. Jadi sebenarnya wa iyyakum itu ada kata yang dihapus gitu ya. Itu kan ada jazakum gitu ya. Semoga jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu gitu ya untukmu. Terus dijawab dan untukmu gitu ya. Jadi ada sebenarnya sama aja tapi ada kata yang dihapus gitu ya. Jadi mungkin tergambar gak sebelumnya maksud anak. Jadi ada kata yang dihapus gitu. Iya. Oh, belum Ustaz, belum. Oh ya. Tapi, Ustaz. Uh, Tapi kalau ini Ustaz berarti lebih ya. baik itu berarti lebih baik jazakumullahu khairan katsiro berarti ya Ustaz itu lebih baik. Maksudnya mendoakannya itu lebih banyak gitu ya Ustaz daripada jazakumullahu khairan. Ya, gitu. Ya Oh, apa istilah itu mau seperti itu pun boleh gitu. Artinya kalau mau seperti itu ya kita mendoakan kebaikannya itu lebih banyak gitu untuk orang oh lain ya Ustaz. gitu. Seperti itu. Tapi ya, apa jawabannya responnya itu memang beragam gitu ya. Jadi kalau juga tadi sempat kasih tambahan. Jadi misalkan kalau semisal nanti mungkin ada apa namanya itu ketika Kang Kendi misalkan mengucapkan jazakumullah khairan pada teman Kang Kendi atau siapapun gitu. Kemudian ada dijawab wa iyakum gitu. Kok jawabannya wa iyakum misalkan. Sebenarnya itu eh, apa namanya itu betul juga gitu ya. Apa tidak salah juga gitu. Tidak salah juga. Karena memang wa iyakum di sini ada kata yang dihapus lah intinya gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja wa jazakumullah khairan, cuman versi lebih singkatnya lah gitu ya. Versi lebih singkatnya wa iyakum seperti itu. Tapi nanti itu akan dibahas gitu ya di apa kaidah-kaidah bahasa Arab yang udah lebih agak sedikit tinggi gitu ya levelnya gitu. Seperti itu. Mungkin agak apa eh, tergambar nggak kan? Atau gimana? Ya Ustaz, insyaallah Ustaz. Tergambar Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira Ustaz. Eh, mungkin seperti itu. Apa ya mungkin Ana takutnya Ana menjelaskannya agak terlalu tinggi atau gimana. Eh, tapi ya itu ya pada pada intinya memang mau sama boleh, mau yang versi singkatnya pun boleh, atau mau yang kita mendoakan yang lebih, yang mendoakan yang lebih baik untuk orang lain pun boleh. Mungkin itu secara kesimpulannya gitu ya. Kesimpulan jawabannya seperti itu.
kalau misalnya agak ada lagi pertanyaan yang ingin Sama saya sudah ditanyakan, cukup, Ustaz. mungkin kita cukupkan sampai sini. Syukur jazilan bisa istimewa atas Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. topik tersebut pada belajar bahasa Arab. Dan kita akhiri saja dengan doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan katsiran, Ustaz. Izin lek, Ustaz. Siap, siap, siap.